Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi dengan Python. Sebelumnya, perkenalkan tim kreator kami ada Karina Himalaya, ada Farid Akbar, ada Igusti Puspita, ada Akbaril Fahmi, dan ada Farah Bunga. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke pembahasan kita. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things. Sejarahnya, Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Konsep Python berhubungan dengan REPL environment, di mana R-nya sebagai read, yaitu proses membaca kode, ada eval, yaitu proses evaluasi atau eksekusi kode, ada print, yaitu proses menampilkan hasil atau output, dan loop, yaitu pengulangan proses dari REP tersebut. Library Python. Yang pertama ada NumPy, di mana library ini adalah library dasar untuk perhitungan saintifik atau scientific computing dengan Python. Selanjutnya ada SciPy, yaitu SciPy dibangun untuk bekerja dengan NumPy array dan menyediakan kumpulan algoritma numerik, termasuk pemrosesan sinyal, optimasi, statistika, dan library Matplotlib untuk visualisasi data. Selanjutnya ada Pandas, yaitu panel data yang merupakan library populer di Python yang digunakan untuk data structure dan data analisis. Selanjutnya ada Matplotlib, yaitu library Python untuk visualisasi data dengan 2 dimensi. Ada Seaborn, yaitu library untuk visualisasi data Python serupa dengan Matplotlib yang menyediakan high-level interface untuk menggambarkan grafik statistika yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya ada Scikit-learn, yaitu library untuk mempraktikkan machine learning dan membuat model. Scikit-learn diawali dari project SciPy yang berisi fungsi-fungsi matematis. Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi berbasis web open source yang dapat digunakan untuk membuat dan membagikan dokumen. Dokumen ini berisi kode, persamaan matematika, visualisasi maupun teks. Jupyter Notebook ini dikelola oleh orang-orang yang tergabung pada proyek Jupyter. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan package Matplotlib untuk membuat bar chart atau diagram batang. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengimport package Matplotlib beserta subsetnya yaitu pyplot, yaitu dengan menambahkan import matplotlib .pyplot dan kita definisikan sebagai plt. Kemudian kita akan menambahkan datanya yaitu data wilayah dan data pendapatan. Data wilayah yaitu wilayah utara, kemudian wilayah timur, kemudian wilayah selatan, kemudian wilayah barat, kemudian pendapatan yaitu di sini 12.350, kemudian 25.670, kemudian kita tambahkan 20.370 dan 15.620. Kemudian
untuk menambahkan bar plot, terlebih dahulu kita menambahkan figur dan aksisnya, yaitu fig, x sama dengan plt.subplots. Fig ini merupakan figur atau halaman yang akan kita gunakan untuk membuat chartnya itu sendiri. Kemudian X atau aksis merupakan komponen-komponen dalam chart yang akan ditambahkan ke dalam chart, ke dalam halaman itu sendiri. Komponen-komponen yang dimaksud ini seperti sumbu X, sumbu Y, grid, dan lain-lain. Kemudian untuk menambahkan bar chartnya, yaitu kita dapat tambahkan di sini ax.bar, yaitu wilayah di sumbu X dan pendapatan di sumbu Y. Kemudian untuk menambahkan judul, kita dapat tambahkan ax.set, yaitu title, itu pendapatan per kapita menurut wilayahnya. Kemudian untuk menambahkan label pada sumbu X, kita tambahkan X label. X labelnya itu wilayah. Kemudian label pada sumbu Y-nya itu adalah pendapatan per kapita. Kemudian untuk menampilkan chart yang tersebut, kita dapat tambahkan plt.show. Dan kita run. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk menambahkan warna untuk mengganti warnanya ini biru menjadi warna lain, yaitu kita dapat menambahkan color sama dengan, misalnya di sini saya akan menambahkan red, yaitu warna merah, akan berubah menjadi warna merah. Kemudian apabila kita ingin mengubah bar chart ini menjadi horizontal, kita dapat mengganti ax.bar menjadi ax.bar. Kita run, kemudian akan menjadi seperti ini. Karena di sini X label dan Y labelnya tidak sesuai, maka kita akan mengubahnya sedikit ya. Di sini jadi Y label dan di sini jadi X label. Dan kita run, dan sekarang sudah sesuai. Membuat scatter plot dengan library matplotlib. Sebelumnya kita akan menginput data yang dibutuhkan. Pada tutorial kali ini akan digunakan data regresi 01. Untuk melihat sebagian data awal dapat dilakukan dengan df.head buka kurung tutup kurung. Untuk melakukan visualisasi dengan scatter plot dapat dilakukan dengan library matplotlib. Kita akan mengimport library tersebut dengan sintaks import matplotlib.pyplot as plt. Lalu tuliskan %matplotlib inline. Setelah di-run, maka kita lanjutkan dengan sintaks untuk membuat scatter plot, yaitu dengan fungsi plt.scatter buka kurung df atau data frame buka kurung siku kutip tunggal x9 atau persen lulusan sarjana atau diploma 4 sebagai x, df buka kurung siku kutip tunggal x12 atau pendapatan per kapita sebagai y. Setelah di-run, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kita dapat mengubah warna dengan menambahkan C sama dengan, contohnya menjadi warna hijau kutip tunggal G. Setelah di-run, warna akan berubah menjadi hijau. Apabila kita ingin mengubah blending value-nya, kita dapat menambahkan alpha sama dengan nilai alpha itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, alpha sama dengan 0,5. Kita juga dapat mengubah bentuk default tiap poin dengan marker. Contohnya untuk menjadi X dengan menuliskan sebagai berikut, atau untuk menjadikannya sebagai segitiga dengan menuliskannya sebagai berikut. Untuk menambahkan ukuran marker border, kita dapat menggunakan fungsi line width sama dengan 2.
Lalu untuk mengubah warnanya dapat menambahkan edge color sama dengan kutip tunggal, untuk contohnya itu black. Apabila kita ingin menambahkan judul, dapat menggunakan fungsi plt.title buka kurung kutip tunggal persentase lulusan sarjana atau D4 versus pendapatan per kapita. Untuk menambahkan label dapat digunakan fungsi plt.xlabel buka kurung kutip tunggal persentase lulusan sarjana atau D4. Dan untuk YLabel dengan fungsi plt.YLabel buka kurung kutip tunggal pendapatan per kapita. Setelah di-run akan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk menghapus teks ini dapat dilakukan dengan fungsi plt.show buka kurung tutup kurung. Setelah didapatkan output, dapat terlihat bahwa terdapat hubungan linier positif antara variabel persentase lulusan sarjana atau D4 dan pendapatan per kapita. Atau apabila persen lulusan sarjana atau D4 semakin tinggi, maka pendapatan per kapita akan semakin tinggi juga. Scatterplot dapat digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel. Dengan scatterplot dapat diketahui apakah terdapat hubungan korelasional. Scatterplot juga dapat dilakukan untuk pengidentifikasian tahap awal sebelum melakukan analisis regresi. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat boxplot dengan library Seaborn. Pertama, kita import terlebih dahulu datanya menggunakan library Pandas. Untuk variabel kita gunakan adalah X9 yaitu persen lulusan sarjana atau diploma, X14 yaitu kategori wilayah yang terdiri atas North, East, West, Midwest, dan South, dan terakhir adalah cut_X12 yaitu pendapatan menengah bawah dan menengah atas. Lalu hal pertama yang kita lakukan adalah mengimpor library Seaborn. Selanjutnya untuk mengganti background dari grafik kita bisa menggunakan sns.set_style. Contohnya jika ingin backgroundnya grid putih, maka kita masukkan white grid. Kemudian untuk membuat boxplot, gunakan sintaks sns.boxplot. Contoh untuk membuat boxplot yang isinya persen lulusan sarjana, masukkan X9 sebagai X-nya. Dan jangan lupakan memasukkan data aslinya. Untuk membagi data menjadi beberapa kategori yang sudah ada, kita bisa menambahkan variabel Y-nya. Contohnya di sini adalah kategori wilayah yang diberi nama X14. Selanjutnya, untuk mengganti warna dari boxplotnya, kita bisa menggunakan color yang mana warna yang dihasilkan adalah sama setiap kategorinya. Atau menggunakan palet. Lebar boxplot juga bisa kita ubah dengan menambahkan width. Untuk defaultnya sendiri, lebar dari boxplot adalah 0,8, jadi jika ingin mengecilkan bisa kita ganti ke 0,5. Nah, jadi lebih kecil kan lebar boxplotnya. Selanjutnya, jika kita ingin mengecilkan outliernya, besar outliernya, kita bisa menggunakan flyer size. Flyer size sendiri defaultnya adalah 5, jadi jika ingin kita kecilkan, kita bisa ganti ke 2.
Boxplot di Seaborn juga bisa menggunakan lebih dari satu kategori dengan menambahkan kode hue. Misal untuk membagi data menjadi lulusan sarjana atau diploma yang berpendapatan menengah atas dan bawah, kita masukkan variabel cut_12. Terakhir, untuk menambahkan judul, kita hanya perlu menambahkan kode .set_title. Misalnya judulnya adalah persen lulusan sarjana atau diploma berdasarkan wilayah dan pendapatan. Lalu font ukuran size-nya bisa kita ubah ke 14 dengan menggunakan font size, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak hanya yang baru saja kita pelajari, ada banyak sekali sintaks yang dapat kita gunakan untuk modifikasi Boxplot kita agar lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram menggunakan Seaborn. Yang pertama kita import datanya dulu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan dataset penguins. Ini isinya tentang data-data penguin, spesies penguin ya, yang udah tersedia di sini. Kemudian setelah dihitung ternyata ada 344 data. Dan kemudian saya akan mendrop atau membuang data yang isinya 0 dan kemudian menjadi 333 data atau baris. Dan kemudian kita langsung membuat histogramnya dengan mengetik sns.histoplot, kemudian ketik datanya, asal data, dan pilih kolom mana yang pengen kita jadikan visualisasi di histogramnya. Dan kali ini saya akan visualisasikan body mass-nya atau beratnya dari penguin. Ya, bisa dilihat tampilan dari histogramnya setelah gitaran. Jadi begini kurang lebih ya histogramnya. Persebarannya seperti apa kita bisa melihatnya. Kalau mau ingin lihat grafiknya atau kalau di tampilan yang dulu itu ada namanya KDE atau Kernel Density Estimation. Nah, kalau ingin masukkan Kernel Density Estimation-nya, kita tinggal copy sintaks yang tadi, kemudian kita tambahkan KDE sama dengan true. Kita run lagi. Nah, akan muncul garis dari kernel density estimation-nya. Jadi kita bisa melihat ya secara grafiknya lah. Kemudian selain memunculkan KDE, kita juga bisa mengatur jumlah batangnya. Kalau di sini istilahnya bins-nya. Nah, di sini kita coba style 20 ya, 20 bins. Nah, akan jadi seperti ini. Jadinya persebarannya akan lebih rinci. Dari yang tadi lebih sedikit batangnya, kita sekarang jadi lebih banyak dan jadinya lebih rinci lah istilahnya. Kemudian kalau kita coba lagi lebih banyak, misalnya 100 bins. Nah, jadinya semakin rinci gimana persebarannya. Tapi kalau dilihat itu kurva KDE nya itu tetap sama ya, yang atas sama yang bawah, jadinya tidak
berpengaruh pada persebarannya, cuman rinciannya aja. Semakin banyak binsnya semakin rinci kan, soalnya datanya itu ada 300 dan ini binsnya ini 100, dan sebelumnya kan lebih sedikit seperti itu. Dan itulah bagaimana cara membuat histogram menggunakan Seaborn. Selain KDE dan mengatur bins, kita juga bisa mengakses atau mengubah-ubah tampilannya dengan sintaks yang lain. Ya mungkin itu presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan Jupyter. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.